teman-teman semua. Halo dari kelompok 8 PDB 83. Itu dia. Jadi hari ini kita ada di Museum WR Supratman. Nah, itu dia bro. Jadi tujuan kita kesini adalah kita ingin menanyakan beberapa hal tentang di sini tuh ada apa aja sih kak. Nah, terus kita mau mendengarkan apa saja sih, gimana sih historinya, sejarahnya beliau ada di Surabaya, padahal beliau kan bukan orang Surabaya. Jadi ya kurang lebih kita juga akan melihat beberapa barang-barang peninggalan bapak. Nah itu dia. Tepat di depan rumah, kita bisa melihat patung WR Supratman yang sedang memainkan biola. Di sekitarnya terdapat taman kecil dengan tulisan Museum WR Supratman. Tempat ini kemudian ditetapkan sebagai salah satu cagar budaya di kota Surabaya. Begitu kita memasuki bagian dalam, museum ini terbagi menjadi 3 zona utama. Pada zona 1 berada di sisi kiri rumah. Dulunya area ini merupakan ruang tamu. Di area ini kita diperkenalkan pada masa kecil WR Supratman melalui foto-foto keluarga dan sang pahlawan dengan grup musiknya Black and White Chess Band. Terdapat juga replika pakaian yang dikenakan pada saat Kongres Pemuda II di Jakarta pada tahun 1928. Berlanjut ke zona 2 yaitu kamar pribadi WR Supratman. Di sini tersimpan foto-foto dari tahun 1925 hingga 1930 saat beliau berkarir sebagai jurnalis dan mulai menciptakan lagu Indonesia Raya. Lalu di pojok ruangan terdapat sebuah replika biola yang digunakan saat pertama kali memperdengarkan lagu Indonesia Raya di Kongres Pemuda II di Jakarta. Kemudian di zona 3 kita dapat melihat kisah WR Supratman pada masa-masa terakhir perjuangannya antara tahun 1936 hingga 1938. Saat itu beliau aktif menjadi incaran pemerintah. Pada zona ini juga terdapat beberapa uang asli bergambar wajah WR Supratman sebagai bentuk penghormatan atas dedikasinya untuk Indonesia. Dan di bagian belakang rumah terdapat halaman memorabilia, tempat yang dipercaya sebagai lokasi detik-detik terakhir WR Supratman. Konon, disinilah beliau sempat berbincang dengan kakak iparnya dan mengucapkan kata-kata terakhir yang berbunyi, "Saya ikhlas. Saya tahu sudah lama berjuang dengan caraku." Selamat pagi. Jadi kehadiran kami di sini, saya dan Sana dari kelompok 8 PDB 83 untuk menyelesaikan tugas kewarganegaraan Pancasila dan juga beberapa matkul untuk PDB. Di sini kami ingin mengajukan beberapa pertanyaan ya Kak. Apakah diperbolehkan? Sangat boleh. Sebelumnya kami ingin tahu dulu dengan siapa, nama kakaknya. Oke, perkenalkan ya, nama aku Alfabrisky Darwanto. Aku anak magang yang lagi bertugas di WR Supratman. Kakak sendiri kan sekarang magang sebagai pengelola ya Kak ya, untuk makam, untuk rumah bapak dari Supratman. Apakah dari kakak sendiri atau penjaga yang lain itu gimana caranya kalian memperkenalkan rasa nasionalisme kepada para pengunjung yang ada di sini? Cara kami dalam memperkenalkan nasionalisme adalah memberikan kayak, karena WR Supratman ini nggak terlalu banyak orang juga yang notice gitu ya, kayak nggak terlalu banyak yang tahu bagaimana silsilah beliau, bagaimana lagu bangsa Indonesia itu dibuat, apa saja lagunya dari WR Supratman dan sebagainya. Jadi kami di sini itu memperkenalkan ini, memperkenalkan bahwa nasionalisme itu nggak cuma melawan sesuatu, melawan. Jadi dari seni pun juga bisa melawan, tidak hanya secara fisik gitu sih. Oke, selanjutnya di PDB 83 kelompok 8 kita akan ke makam WR Supratman. Kompleks makam ini memiliki desain yang khas. Di tengah bangunan makam terdapat seliwet biola sebagai simbol perjuangan dari WR Supratman dalam memperjuangkan kemerdekaan lewat musik dan lagu. Terukir juga penggalan lirik lagu Indonesia Raya di bagian bangunan makam, mengingatkan kami akan jasa dan semangat beliau.
Di dalam kompleks makam juga terdapat patung W.R. Supratman setinggi sekitar 3,5 meter yang menggambarkan beliau sedang memegang biola di tangan kiri dan busur di tangan kanan. Di seberang pusara W.R. Supratman ada prasasti marmer berukuran sekitar 3 kali 1 meter yang memuat riwayat hidup beliau, daftar karya lagu, dan buku sastra, serta pesan terakhirnya kepada generasi muda. Prasasti ini berfungsi sebagai sumber informasi sejarah dan edukasi. Selain melakukan pengamatan langsung, kami juga sempat melakukan wawancara dengan penjaga makam, Ibu Tami Fitria, untuk lebih mengetahui sejarah makam dan kegiatan di sekitarnya. Di sini, apakah warga di sekitar sini biasanya punya kegiatan khusus untuk memperingati W.R. Supratman sendiri? Itu biasanya tanggal 17 Agustus. Sekarang Taruna Sabda atau ziarah. Oh, ziarah saja seperti itu. Ziarah ke makam W.R. Supratman ini memberikan pengalaman yang lengkap, karena selain melihat patung, prasasti, dan bangunan makam yang rapi, kami juga bisa lebih mengenang persatuan bangsa dan menumbuhkan rasa cinta tanah air. Dengan begitu, ziarah ini menjadi pengalaman yang bermakna dan memberi pemahaman nyata tentang jasa beliau bagi bangsa Indonesia.